lanjut lagi nih. Kayak semakin menarik, ini memang gregetan juga. Sedikit lagi tentang set-top box. Ini kan lagi-lagi dari masyarakat ini. Kemarin ada beberapa istilahnya penyampaian kegelisahan dari masyarakat. Ternyata terkait dengan harga nih. Kemarin kita lihat di marketplace harga masih sekitar 200. Ada yang 150. 150 di bawah. Tapi pada waktu sekarang sudah mereka kok menjadi lebih tinggi. Nah, kemarin apakah tadi kan kalau nggak salah set-top box dibahas juga dalam rakor itu. Gimana Mbak Reza? Iya, ada banyak keluhan dari beberapa daerah terkait STB. Jadi begitu dibuktikan 2 November dimatikan, apalagi di ibu kota begitu. Maka wah beneran ini ternyata. Makanya kenapa kemudian kami kemarin itu mendesak bikin jadwalnya begitu, biar clear begitu. Kalau STB-nya baru tahun depan dibagikan berarti tahun depan digital dong. Nah, kemarin itu jadi pembahasan, ternyata di beberapa daerah kemudian ini kok informasinya seperti ini. Nah, saya teruskan kami meneruskan. Kan tugas pokok dan fungsi KPI itu salah satunya adalah meneruskan aduan. Nah, itu salah satu aduan yang kami terima, makanya di rekomendasi kami meminta pemerintah, khususnya Kominfo untuk kemudian menjamin ketersediaan STB dengan harga yang terjangkau. Dengan harga yang terjangkau. Dengan obrolan sosialisasinya kan 150, 200 ribu sampai 300 ribu lah paling mahal. Sekarang kok tiba-tiba lebih dari itu kan otomatis kami sudah sampaikan ke Gabel, ada asosiasinya ke Gabel. Memang perlu kemudian meliterasi masyarakat untuk misalnya gini, beli yang merek aslinya. Dan mereka juga berkewajiban untuk supply-nya itu mereka siapkan. Cuma harus disampaikan kepada yang menjual di daerah, itu mereka akan menyampaikan dan harus literasikan bahwa harganya itu aslinya segini. Dan itu harus disampaikan terus-menerus, karena kalau tidak, ini agak sulit juga diintervensi karena ini bukan bahan pokok gitu loh. Kemarin itu hukum pasar main. Iya, makanya. Tapi ini penting karena ini program pemerintah soal percepatan STB kan, jadi perlu untuk kemudian disampaikan terus-menerus bahwa misalnya merek A harganya saya beli misalnya di Jakarta 230, di Gorontalo misalnya 250 begitu. Ya kalau begitu masih masuk akal. Masih masuk akal begitu. Kalau udah 2 kali lipat udah nggak masuk akal. Baik. Nah, gitu. itu untuk set-top box saya kira pembahasan kita sampai situ dulu. Iya. Nah, kemudian tadi kan dibahas juga tentang 3T, daerah tertinggal, terdepan, terluar. Mengapa isu ini mencuat, Pak Mas Reza? Iya, karena tadi tujuan digitalisasi kan soal pemerataan informasi tadi. Harus kita akui, di semua provinsi pasti ada area-area yang tidak terjangkau analog. Di hampir semua provinsi, mau Jawa Barat saja yang dekat dengan DKI saja, itu ada beberapa lokasi yang masih tidak terjangkau analog. Baik, sama sekali tidak bersiaran. Nah, beberapa masalahnya adalah masalah teknis. Misalnya ketika dia analog, boros penggunaan frekuensi, maka beberapa posisi itu, beberapa daerah, dia tidak mendapatkan frekuensi. Begitu digital diatur. Jadi frekuensinya bisa dapat. Misalnya daerah-daerah mana yang blank spot itu diatur. Kemudian yang terluar, sebut saja, saya pernah ke Nunukan. Orang di sana misalnya, di Kepri yang berbatasan dengan Singapura, mereka kalau pakai STB, itu mereka malah dapat siaran dari luar lebih dari 5 kanal. Siaran Malaysia, siaran luar mereka dapat. Jadi mereka pakai STB duluan. Makanya ketika ribut-ribut dulu, ketika nonton bola atau nonton apa, orang di situ ngambil siarannya dari luar. Nah, kita malah, waktu itu saya ingatkan Nunukan, di Nunukan itu nggak ada. Kemudian KPI menginisiasi, datang dengan pemerintah, dipasanglah MUX di sana. Kemudian kami mengajak lembaga penyiaran yang kami ada persyaratannya, lembaga penyiaran seperti apa yang kami bawa ke sana. Bekerja sama dengan MUX TVRI, kami siarkan di sana. Masyarakat bahagia sekali. Dapat siaran itu gratis, bukan harus parabola, bukan harus berbayar. Tidak berbayar. Jadi mereka dapat itu. Nah, kecuali orang yang mau tontonan premium ya silahkan mereka berbayar. Begitu. Jadi itulah alasannya, atas dasar pemerataan. Ini juga harus menjadi Ini harus menjadi perhatian khusus. Ini daerah mana saja? Misalnya 127. APBN tahun ini, misalnya tahun depan ini ada berapa? Bisa 20 wilayah, bisa 30 wilayah. Itu kita bangun. Dan saya pernah didatangi oleh Bakti Kominfo untuk bertanya, Mas Reza, ini ada wilayah-wilayah timur Indonesia, ini wilayah ini, wilayah ini, wilayah ini. Kita bikin di situ multiplex
kecil-kecil, cukup untuk misalnya 2 atau 3 desa. Saya kira itu udah bermanfaat untuk masyarakat. Oke. Nah, kalau Pak C itu untuk Bali sendiri blank spot ada Pak? Enggak itu. Untuk di analog masih ada. Analog Ya, ada. masih ada. Terutama Jadi, di daerah mana? daerah Bali Utara. Bali Itu Utara, ya. cita-cita kita 80% tercover, sekarang 80% tidak tercover. Oke. Jadi ini kita mengandalkan dua tower yang ada di Bali Timur dan Bali Barat. Nah, dengan proses digital ini, karena proses informasi juga tidak begitu lancar, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang signifikan. Apakah receiver yang selama kita pakai selama ini bisa sama dengan set-top box dan lain sebagainya, itu yang menjadi masalah. Kalau memang proses perpindahan analog ke digital ini cepat, mereka akan bisa merasakan langsung. Nah sekarang ini kan enggak. Seperti yang saya katakan tadi, masyarakat sebagian masih ada atau enggak sama saja, itu masalahnya. Tapi sampai hari ini harga set-top box di Bali stabil, ringnya masih cukup. Nah cuman ada set-top box liar yang beredar. Ini liar nih maksudnya yang tidak rekomendasi sertifikasi dari Kominfo. Ya itu yang masalah. Ketika dipasang tidak berhasil. Ketika Oh itu yang kemarin ada info ada yang meledak itu ya? Ya itu betul, karena itu yang itu dugaannya adalah di luar yang masuk kategori liar tadi. Mungkin karena ini masyarakat terlalu cerdas kan bisa menipu dan berarti harus sebagainya. cermat juga masyarakat ya rekomendasi itu. Aku beli 3 bulan kemudian rusak. Jadi pada prinsipnya memang dengan digital harapannya bahwa untuk Bali pun masih ada yang blank spot terutama di daerah utara. Bali Utara. Dan ini nanti sudah diupayakan dengan kalau digital bisa tercover sampai dengan 80% dari sana ya. Bisa tercover. Oke. Terkait pula dengan kebijakan Pak Gubernur membuat tower bersama itu. Oke. Oh ya ada tower bersama. Jadi itu posisinya pas di paling puncak, 150 meter dari atas gunung dan 2000 dari atas permukaan laut. Itu kapan selesai Pak? Towernya bisa digunakan itu selesai Januari tahun 2023. Ya, tower bisa di 2023. Tower selesai bisa digunakan. Tapi itu kan tidak ada areal lainnya menyusul 2024. Berarti asal Januari dong kalau gitu. Nah, tergantung Sementara pemegang kan masih bisa menggunakan towernya masing-masing. tergantung pemegang MUX-nya ini. Iya. Nah, balik lagi untuk pemegang MUX nih kan. Ya. Tentunya kan memang pasti saya yakin KPID selalu menggerakkan hati dalam tanda kutip bos-bos ini supaya ayo set-top box jalan, berikan karena kuncinya kan di sana. Nah, cuma kan mereka kan selalu berpikiran bahwa ya ini kan ada biaya bos yang nggak besar bos. Nah, tapi apa yang ingin disampaikan Pak sebetulnya kalau kita melihat dari kepentingan nasional lebih besar sebetulnya kepentingan itu. Gimana Mas? Pernah ada rapat koordinasi di Jogja, dihadiri Komisi 1, dihadiri KPI Pusat juga, ada KPID juga, ada asosiasi juga, ada lembaga penyiaran. Jadi ada curhat-curhatan, ada sesi curhat. Saya sampai bilang begini ke teman-teman Kominfo, sebenarnya diatur dengan baik, misalnya gini, kalau diantar satu-satu itu biayanya lebih besar, kenapa tidak kemudian menggunakan bekerja sama dengan pemerintah daerah hingga ke, ini kan sebenarnya soal strategi pembagian saja, sebenarnya teknis pembagian. Dan menurut saya teknis pembagian itu paling baik dibicarakan dengan orang-orang di daerah. Misalnya, Anda mau kirim ke rumah saya yang di Gorontalo, tulis alamat lengkap, nggak nyampe barangnya. Karena di rumah saya itu nggak ada tulisan nomornya. Di map pun nggak ada. Iya, di map ada, tulisan nomornya nggak ada. Jadi kalau orang bilang nomor, di beberapa daerah kan beda. Gitu. Jadi tekniknya pasti berbeda. Nah, bicarakan dengan teman-teman di daerah, ajak Diskominfo daerah, KPI daerah, membincangkan ini, Pemda juga membincangkan ini. Saya kira ini akan lebih cepat. Apalagi Pak Mendagri sudah turun tangan kan. Jadi sekarang kemarin itu kan ada verifikasi data kembali, harus SK Bupati Wali Kota. Jadi harus ada SK dari Bupati menyatakan si A, si B itu adalah orang yang menerima. Punya hak menerima. Jadi kalau misalnya begitu dibagi ternyata, wah ini salah. Berarti tidak bisa disalahkan yang membagi karena ini SK Bupati Wali Kota. Ini keterlibatan aktif begitu. Dan ini juga menjadi bagian untuk verifikasi data. Benar nggak sih data yang dikasih di kita ini begitu? Sebenarnya lebih ke situ. Kemarin di Makassar ada yang bilang ketika ditanya, Anda bagi-bagi STB, bagi kembali berapa? Kembali 5.000. Kan banyak gitu. Kalau 5.000 STB kembali itu berarti apa yang salah ini? Datanya itu bagaimana? Iya, apa mungkin data atau apa? Tapi gitulah menurut saya. Ini datang, yang paling penting saya sering bilang tuh, yang paling penting tanya dulu STB-nya ada di daerah atau tidak. Jangan-jangan belum ada.
Jangan-jangan misalnya 76.000 untuk Bali, 6.000 sudah dibagi, 1.100 sudah dibagi. Sekarang pertanyaan sederhana, 50.000 ada nggak di sini yang bantuan itu? Nah saya ini minta nih KPID Bali, tanya 50.000 itu mau lihat gudangnya di mana? 50.000 alat ini banyak sekali, Pak. Tanya, alatnya ada atau tidak? Jangan-jangan tidak ada juga di sini. Nah ini penting yang saya bilang tadi, rekomendasi kami. Ketegasan pemerintah. Kalau memang Anda mau bagi, kapan? Kasih jadwalnya, barangnya ada atau tidak. Oke, kalau kita cross check, ada kesulitan apa kemarin dari pembagiannya 6,8? Ada masukan-masukan atau gimana? Ada kendala untuk bagi Pak? Kalau kesulitan sebenarnya tidak ada, tapi ini terkait dengan finansial proses pembagian pendistribusian. Ya, jadi karena harus orang pemegang MUK sendiri yang membagi, jadi mereka kayaknya takut keluar data tambahan lagi. Tapi ada satu TV yang full digital kemarin itu melalui kantor pos. Jadi kantor pos yang membagikan, datang cek cepat kita bagi, kalau tidak kita tarik, selesai urusannya. Oh, ada yang tidak sesuai juga, tapi kemudian ini ditarik. Itu sederhana kan itu. Tapi yang lain tidak bisa begitu karena jumlahnya harus besar, jatahnya besar, porsinya besar. Nggak bisa dia lewat kantor pos begitu saja, harus mengelahkan tim sendiri. Wah ini menarik ya, mudah-mudahan ini nanti sudah direkomendasikan oleh KPI untuk pemerintah dan mungkin rekomendasi ini juga ada yang menarik juga di satu daerah di Sumatera, salah satu pulau di Sumatera sudah dibagi. Sudah. Dibagi. TV analognya mati. Loh, jadi TV analognya rusak, mati, penyelenggara multiplexnya mati. Jadi begitu mau dipasang STB, terima siaran apa? Ini kendala-kendala teknis yang seperti ini. Nah, kami itu begitu disampaikan kami teruskan. Karena menjadi kewajiban KPI meneruskan aduan. Jadi kami teruskan ke penyelenggara multiplex. Bahkan itu nanti ditindaklanjuti sudah disampaikan. Nanti kami tindaklanjuti misalnya tahun depan 2023. Tapi begitu sekarang mau di STB sudah ada satu daerah itu yang kami kasihan sekali. Sudah terima, tapi begitu mau pasang nggak ada gimana, nggak ada sama siaran. sekali nggak ada siaran bahkan. Di situ ada analognya, tapi analognya lagi rusak. Rusak juga. Ya. Oh, oke. Baik, Sudah menarik. digital. Nah, kita nanti lanjut lagi terkait satu juga terkait dengan konten lokal. Oke. Apabila kita sudah digital nih. Ya, betul. Kita tahan, kita minum lagi. Saudara jangan kemana-mana. Kita masih ada satu segmen, kita akan membahas terkait dengan konten lokal yang juga banyak pertanyaan dari masyarakat dan juga tentang ada 3 rekomendasi yang fix yang hasil dari Rakornas KPID yang yang disampaikan kepada pemerintah. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan Sapa Redaksi On Location setelah yang satu ini.